Pemirsa, warga di Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan hilangnya dua anak yang hilang pada satu hari. Ya, ternyata korban tidak hilang. Bahkan satu anak dititipkan karena ada masalah keluarga. Kami mohon maaf atas kegaduhan surat terjadi yang merasakan pihak sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat. Bahwa kasus hilangnya adalah bukanlah kasus penculikan, melainkan masalah internal keluarga kami. Bahwa adalah sangat merindukan papahnya agar papahnya segera pulang untuk menemui Adila. Ibu korban meminta maaf pada semua warga Depok. Kasus hilangnya anak di Cinere dan Krukut, Limo, Depok ternyata hanyalah tipu-tipu yang melibatkan orang tua korban. Kedua anak hilang secara terpisah. Anak yang di Limo hilang saat di rumahnya, sementara anak yang di Cinere hilang setelah anak pulang sekolah. Satu korban naik angkot ke Blok M saat ibunya mencuci pakaian, sementara satu korban lainnya ternyata dititipkan ibunya di Kranji, Ciputat. Kedua korban memiliki masalah keluarga. Kamu pura-pura hilang aja, mungkin nanti orang tuanya, bapaknya bisa mengetahui dan datang gitu. Jadi itu hanya apa ya? Rekayasa saja. Sebaiknya jika bermasalah dengan keluarga, diselesaikan dengan baik tanpa merekayasa, apalagi sampai menghebohkan warga. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dengan pengedar sabu di Kota Medan, Sumatera Utara. Para pengedar panik berhamburan hingga nekat menceburkan diri ke sungai demi menghindari kejaran polisi. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan pengedar sabu ini terjadi saat penggerebekan narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Polisi mengejar bandar narkoba ini hingga menyisir lorong sempit dan rumah warga. Dari tangan pelaku, polisi menyita beberapa paket kecil berisi sabu hingga ekstasi. Ada pula bandar yang nekat ceburkan diri ke sungai demi menghindari kejaran polisi. Namun usahanya sia-sia karena polisi berhasil meringkusnya. Penggerebekan ini berawal dari adanya informasi warga yang resah dengan aktivitas jual beli narkoba di kawasan ini. Dari penggerebekan, dua pelaku ditangkap beserta sejumlah barang bukti. Bandar yang merupakan PO yang memang dalam penyelidikan kita yang bersangkutan ini sudah lama melakukan kegiatan menjual narkoba di daerah ini. Sementara polisi kini tengah memburu pemasok narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus pasangan suami istri dan adik pelaku pemalsuan voucher sembako gratis Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam Jakarta. Ya, petugas menyita barang bukti ratusan paket sembako hasil kejahatan, stempel dan ratusan lembar voucher sembako palsu. Sebuah rumah milik SN wanita berusia 32 tahun di Jalan Pulau Jahe, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur digeledah aparat Reskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari dalam rumah, polisi mendapati ratusan paket sembako dan stempel palsu. Polisi kemudian melanjutkan penggeledahan di rumah kakak kandung dan kakak ipar pelaku berinisial SW dan MD di Jalan Rawat Ternate, Cakung. Hasilnya kembali didapati barang bukti puluhan paket sembako dan ratusan lembar voucher sembako gratis palsu. Aksi terbongkar setelah adanya laporan dari pihak Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam yang curiga dengan penukaran voucher sembako gratis oleh pelaku MD dalam jumlah besar. Para pelaku mengaku aksi telah dilakukan sejak November 2024. Barang-barang sembako itu ditukar, setelah itu dikumpulkan. Dan ada yang dipergunakan sendiri dan dijual. Islam itu memberikan voucher bagi masyarakat atau warga yang berobat di rumah sakit tersebut untuk nakes. Nakes 50, pasien 50. Kini polisi masih melakukan pengembangan kasus, sementara para pelaku yang diamankan masih dalam pemeriksaan. Akibat aksi pelaku, pihak rumah sakit alami kerugian mencapai hingga puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah mobil sedan menjadi amukan massa usai menabrak dua pengendara sepeda motor di Durensawit, Jakarta Timur. Pengendara dan penumpang sepeda motor alami luka di bagian kaki. Mobil sedan ini ringsek diamuk massa di Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Kaca mobil bagian depan, samping, dan belakang pecah. Beruntung 3 orang penumpang mobil berhasil diselamatkan warga. Menurut warga, aksi pengerusakan mobil dipicu karena sang pengemudi kabur usai menabrak pengendara sepeda motor. Sebelumnya, mobil melaju dari arah Kokas menabrak pengendara motor namun kabur hingga dikejar sejumlah warga. Setiba di Jalan Raya Kalimalang, mobil kembali menabrak sepeda motor hingga penumpangnya mengalami luka pada bagian kaki. Emosi, mobil pun menjadi sasaran amukan warga. Orang pelaku ini dari Kokas, kejar-kejar sama orang, katanya nabrak, kabur, lari ke sini, nabrak lagi di Bangkalan Jati dengan Mbak Eta gitu. Akhirnya kena di sini. Berapa orang tuh? 3. Guna kepentingan pemeriksaan, mobil beserta 2 unit sepeda motor ini diamankan ke kantor Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Kemunculan sejumlah titik kolam lumpur panas di area perkebunan warga desa Roburan Dolok, Mandailing Natal, Sumatera Utara menghebohkan warga setempat. Warga menduga kolam lumpur yang muncul tiba-tiba sebagai akibat dari dampak pengeboran sumur panas bumi oleh perusahaan geotermal PT SMGP. Belasan titik lumpur panas tiba-tiba muncul di areal perkebunan warga desa Roburan Dolok, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kemunculan lumpur berbau gas hidrogen sulfida H2S membuat warga resah, semburan membesar dan meluas. Lumpur panas berbau menyengat membuat areal perkebunan warga rusak. Menurut warga, diduga lumpur panas dampak dari pengeboran sumur panas bumi oleh perusahaan geotermal PT SMGP. Namun pihak perusahaan mengelak menjadi penyebabnya sebab pengeboran sumur well 4E di lokasi tersebut telah lama ditutup. Kemunculan kolam lumpur panas di lokasi perkebunan warga disebut manifestasi permukaan dan akan berhenti sendiri menyesuaikan kemampuan tekanan di dasar bumi. Pengen nggak bisa lagi ditanami, banyak karet yang mati. Ada di sana juga titik di persawahan masyarakat. Yang paling parah, Pak, ini sumber daya air itu. Mencemari air. Berapa desa itu, Pak? Air bersih mencemari air yang mengaliri 4 desa. Artinya apa? Dia tidak connect dengan reservoir panas bumi yang kemungkinan kita pikir ada di wilayah Roburan. Kemudian kita flow nggak bisa, dan dari tahun 2017 ya posisinya sumur itu hanya shut-in atau ditutup. Meski sudah ditinjau bersama pihak terkait, pihak perusahaan akan kembali melakukan pengecekan bersama Kementerian SDM untuk memastikan keamanan warga. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.